Pertama, kita ke soal nomor 3. Jarak antar komponen sistem asteroid ganda atau binary asteroid penghuni sabu utama adalah 1 km. Sistem asteroid ganda ini memiliki setengah sumbu panjang orbit 3 SA. Dari MPC atau Minor Planet Catalog, magnitudo visual gabungan asteroid ganda tersebut adalah 16. Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini. A. Jarak sudut sebuah komponen dalam sistem asteroid ganda tersebut dilihat dari bumi adalah 0,01 titik busur. B. Jika terang komponen A dalam sistem asteroid ganda adalah 8 magnitudo, maka terang komponen B adalah 8 magnitudo. C. Sistem asteroid ganda ini dapat diamati dengan jelas dan terpisah oleh teleskop dengan panjang fokus 10 meter. D. Sistem asteroid ganda ini dapat diamati dengan jelas tapi tidak terpisahkan oleh teleskop dengan diameter 3,8 meter. E. Sistem asteroid ganda ini dapat diamati dengan jelas dan terpisahkan oleh teleskop dengan diameter 3,8 diameter. Oke. Yang ditanyakan di sini ada jarak sudut, ada juga magnitudo, dan panjang fokus 10 meter. Ini juga sama ya, sama yang D, yang E juga. Jadi, yang perlu kita bahas di sini apa aja sih? Pertama-tama, asteroid. Apa sih asteroid itu? Asteroid itu adalah planet kecil atau bongkahan batu yang ada di luar angkasa. Tapi asteroid juga ikut mengelilingi matahari. Nah, ada 4 asteroid terbesar. Yang paling besar yaitu Ceres dengan diameter 939 km. Ada Vesta dengan diameter 525 km. Ada Pallas diameter 512 km dan Hygieia 434 km diameternya itu. Nah, rata-rata asteroid itu letaknya dia berada di orbitnya Mars dan orbitnya Jupiter. Selanjutnya ada binary asteroid atau asteroid ganda. Maksudnya berarti asteroid itu lebih dari satu atau ada 2 asteroid. Dia itu asteroid tapi dia saling mengorbit satu sama lain. Yang ketiga ada magnitudo. Magnitudo ini fungsinya yaitu untuk mengukur seberapa terang suatu objek. Kalau angka magnitudo makin kecil, maka makin terang objek tersebut. Tapi, kalau angka magnitudo makin besar, maka makin redup objek tersebut. Misalnya nih, suatu lampu dengan magnitudo 8 dan lampu B dengan magnitudo 15, yang paling terang adalah dengan magnitudo 8. Jadi seperti itu. Nah, sekarang jarak sudut. Jarak sudut itu semacam kayak gini nih. Kalau jarak objeknya makin dekat, maka sudutnya itu makin besar. Tapi, kalau jarak objeknya makin jauh, maka sudutnya itu makin kecil. Terakhir yaitu resolusi teleskop atau angular resolution. Jadi dia itu nunjukin seberapa detailnya suatu objek. So, makin kecil angka resolusi atau makin kecil angka angular resolution, maka makin detail objeknya. Kalau makin gede angka angular resolutionnya, berarti makin kurang detail objeknya, semacam itu. Nah, sekarang kita cek nih, mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Yang paling mudah dulu ya. B dulu nih. Jika terang komponen A
dalam sistem asteroid ganda adalah 8 magnitudo, maka terang komponen B adalah 8 magnitudo. Di sini soalnya, magnitudo visual gabungan asteroid ganda tersebut adalah 16. Gabungannya 16 nih. Jika masing-masing komponen ini 8 magnitudo, berarti satu komponen itu lebih cerah dong daripada gabungan magnitudo visual gabungan 16 ini. Jadi udah pasti udah nggak tepat. Misalnya nih, ada dua lampu dengan terang, dengan angka lampu A ini 8 magnitudo, lampu B ini 8 magnitudo. Kalau digabungkan harusnya lebih terang, dan harusnya angka magnitudo itu jadi lebih kecil, bukan lebih besar. 16 ini bukan. Jadi jawabannya salah. Sekarang yang A. Jarak sudut sebuah komponen dalam sistem asteroid ganda tersebut dilihat dari bumi adalah 0,01 titik busur. Nih, aku kasih gambaran ya. Seperti ini. Jadi setengah sumbu panjang orbit 3SA itu sama dengan jarak dari matahari ke asteroid ini tuh 3SA. Nah, yang ditanyakan kan jarak sudutnya dari bumi. Berarti ini bumi sampai asteroid ini tuh berapa jarak sudutnya? Kita pakai theta. Theta itu hasil bagi dari diameter objek per distance atau jaraknya bumi ke asteroid. Nah, 2SA ini itu nanti juga akan digantikan satuan astronomi ini. Ada rumusnya juga. Di tabelnya itu ada, tertera itu 1000 per 2 dikali 1,495978 kali 10 pangkat 11. Hasilnya nanti ketemu 3,3423 dikali 10 pangkat min 9 radian. Ini masih radian ya. Kita ubah lagi ke derajat. Menjadi 3,3423 kali 10 pangkat min 9 dikalikan 180 per pi atau 3,14 pi ya. Hasilnya 1,19915 kali 10 pangkat min 7 derajat ini. Diubah lagi untuk hingga menjadi titik busur, dikalikan lagi 60 dikali 60. Hasil tetanya ini 6,894 kali 10 pangkat min 4 titik busur. Oke. Dan ini hasilnya yaitu
6,894 kali 10 pangkat min 4 titik busur. Sekarang dalam pilihan C, sistem asteroid ganda ini dapat diamati dengan jelas dan terpisahkan oleh teleskop dengan panjang fokus 10 meter. Diketahui kan fokusnya itu 10 meter. Nah, sekarang kita akan cari sudut resolusi. Kenapa harus cari sudut resolusi? Karena ini itu untuk membandingkan dengan sudut jarak tadi. Jika diketahui sudut resolusi lebih kecil daripada sudut jarak bumi tadi, berarti sistem asteroid nampak jelas dan terpisahkan. Kalau diketahui sudut resolusi lebih besar daripada sudut jarak bumi, berarti sistem asteroid cukup jelas tapi tidak terpisahkan. Oke, kita cari bersama. Kita cari pakai theta yang kayak tadi ya. Sekarang kita cari yang angular resolution-nya ya. Kita pakai theta yang kayak tadi. Rumusnya yaitu 1,22 dikalikan lambda pengamatan. Dibagi diameternya teleskop. Maksudnya itu 1,22 dikalikan lambda pengamatan itu maksudnya rata-rata kemampuan penglihatan manusia itu yaitu 550 nanometer. Nah, jika dijadikan meter itu menjadi 550 kali 10 pangkat min 9. Seperti ini. Dibagi 10 tadi ya, yang titik fokusnya itu 10. Oke. Hasilnya 6,71 kali 10 pangkat min 8 radian. Nah, kita pakai rumus yang seperti tadi. Dan nanti hasilnya itu ketemu 0,01384 titik busur, atau bisa juga atau bisa juga 1,384 kali 10 pangkat min 2. Ini hasilnya dari angular resolution. Nah, berarti ini angka angular resolution itu lebih besar kan daripada yang jarak titik sudut bumi tadi. Itu berarti titik busur resolusi yang lebih besar dari titik busur bumi itu, maka teleskop itu kurang detail dalam menangkap gambar tersebut atau tidak tepat dalam menangkap gambar. Jadi dia itu, kesimpulannya itu teleskop itu menampakkan dengan tidak terpisahkan. Jika ininya itu lebih kecil ya daripada ini itu lebih besar daripada ini ya. Nanti teleskopnya itu pengamatannya itu berarti kurang jelas dan tidak terpisahkan, seperti itu. Nah, kita cek ulang soalnya. Jawaban yang C pasti salah dong. Soalnya dengan teleskop 10 meter aja udah nggak bisa. Apalagi jawaban E dan D yang dengan diameter 3,8 meter. Jadikan objek ini masih tidak terpisahkan malah. Tapi jawaban yang paling benar ternyata di sini adalah D,
yaitu sistem asteroid ganda ini dapat diamati dengan jelas, tapi tidak terpisahkan oleh teleskop dengan diameter 3,8 meter. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal 4. Awan tipis panjang yang merentang di angkasa mulai dari tepat di titik zenit sampai cakrawala sebelah barat mempunyai besar sudut sama dengan A 45 derajat, B 90 derajat, C 135 derajat, D 180 derajat, E 225 derajat. Di sini itu yang dimaksud ada titik zenit ya. Titik zenit itu maksudnya titik di mana titiknya ini ada tepat di atas kepala kita. Itu namanya titik zenit. Sampai cakrawala sebelah barat, berarti sampai ke arah barat. Oke, kita bayangin aja awan tipis panjang dari seperti ini ya. Misal dari titik zenit, berarti titik ini sampai ke sebelah barat, misalnya barat di sini. Udah kan itu menciptakan suatu sudut kan. Kalau sudutnya seperti ini berarti hasilnya 90 derajat. Oke, cuma seperti itu aja. Hasilnya adalah 90 derajat. Nah, soal berikutnya yaitu soal nomor 16 ya. NASA akan membuat pesawat wisata luar angkasa dengan jumlah tempat duduk 48 kursi yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas utama dan kelas ekonomi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi dengan kapasitas 60 kg. Sedangkan untuk kelas ekonomi hanya boleh membawa 20 kg. Pesawat hanya mampu membawa 140 kg. Harga tiket kelas utama adalah 1,5 miliar dan harga tiket kelas ekonomi adalah 1 miliar. Agar NASA memperoleh pendapatan maksimum dalam penjualan tiket dengan seluruh kursi penumpang terisi penuh, banyaknya tiket kelas utama yang harus dijual adalah A 48, B 30, C 24, D 18, E 12. Mana nih jawaban yang paling benar? Nah, kita cek sekarang. Agar lebih mempermudah, aku bikin tabel ya. Ya, jadi seperti ini. Ada dibagi kelas utama dan kelas ekonomi juga tentang totalnya. Oke, soal nomor 16 ya. Biar nggak bingung, aku bikin tabel kayak gini aja. Dan ini pertanyaan yang penting yang perlu dijawab. Pertanyaannya kan ini, tiket kelas utama. Berarti tempat duduk penumpang yang ada di kelas utama itu berapa? Ini penumpang di kelas utama sama kelas ekonomi kan masih belum diketahui. Nah, kita jadikan U sama E ya untuk kita cari nanti. Ini misalnya U, ini E. Berarti sama aja kayak gini ya. U ditambah E sama dengan 48 penumpang, gini kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di bagasi ini di kelas utama kan dibolehkan itu membawa 60 kg di bagasinya, sedangkan ekonomi itu 20 kg dengan total 1440 kg nanti dengan 48 penumpang kan. Di kelas utama ini berapa? Kita jadikan seperti ini ya, 60 U ditambah 20 E. Nah, 60 U tambah 20 E kayak seperti ini. Agar totalnya tuh jadi kurang dari 1440 itu berapa kan? Ini kan dicari. Berarti harus kurang atau sama dengan.
harus kurang atau sama dengan. Kita anggap sama dengan 1440 ya. 60U ditambah 20E sama dengan 1440. Oke, sekarang yang dicari itu kan ini U kan, kita cari 60, misalnya yang dicari itu 60U, berarti U nya itu 1440 dibagi 20 itu jadinya ada berapa, hasilnya itu 72, U nya itu 72. Kalau misalnya yang sekarang kita cari itu ekonomi, hasilnya itu hasil bagi dari 1440 dibagi 60, hasilnya itu nanti ketemu 24. Ini anggap aja kursinya ya. Kalau udah seperti ini nih, kita jadikan hasilnya ini kan 12. Ya udah, U-nya ini hasilnya 12 ini. U-nya sudah terjawab. Sekarang ekonomi, kelas ekonomi ya. Kita pakai ini, berarti 12 ditambah E sama dengan 48. Berarti E nya ini 48 kurangi 12, hasilnya 36. Oke, 36 tambah 12 48 totalnya. Berarti yang kelas utama ini 12 penumpang dan ini 36 penumpang. Sudah terjawab kan? Banyaknya tiket kelas utama yang harus dijual itu ada 12 penumpang. Ini. Kalau misalnya kita cari pendapatan maksimum ya, agar NASA memperoleh pendapatan maksimum, misalnya 36 sama 12 penumpang, berarti yang 12 penumpang, berarti 12 dikali 1,5 miliar ditambah sama 36 dikali 1 miliar, hasilnya nanti ketemu 54 miliar. Dengan pendapatan maksimumnya itu 54 miliar. Berarti sudah terjawab, yaitu jawabannya E, 12. Soal berikutnya yaitu nomor 21. Usia matahari saat ini adalah 4,5 miliar tahun. Jika diketahui hubungan antara luminositas L dengan waktu T adalah L sebanding dengan akar T, maka luminositas matahari pada 5 miliar tahun ke depan adalah A. 145% dari luminositas matahari saat ini, B. 105% dari luminositas matahari saat ini, C. 95%, D. 70%, E. 33%. Oke, mari kita bahas soal ini. Diketahui usia matahari saat ini itu 4,5 miliar tahun. Usia matahari di tahun yang akan datang itu kan yang ditanyakan 5 miliar tahun ke depan, berarti 5 miliar tahun ini ditambah sama 4,5 miliar tahun. Usianya, berarti usianya 9,5 miliar tahun. Usia yang akan datang ini. Nah, anggap aja nih, luminositas ini sama dengan akar T. Rumusnya seperti ini.
luminositas 2 per luminositas 1 sama dengan akar T2 per akar T1. Luminositas 2 per luminositas 1 sama dengan T2 itu usia matahari di tahun yang akan datang itu ya, berarti 5 tambah 4,5 yang hasilnya 9,5 miliar. Dan yang akar T2 itu maksudnya usia matahari saat ini yaitu 4,5 miliar. Dihasilkan menjadi 1,4529. Jika dijadikan persen menjadi 145,29% luminositas matahari saat ini. Oke, jawabannya sudah terlihat ya. Yaitu jawabannya A. 145% dari luminositas matahari saat ini. Soal selanjutnya yaitu adalah nomor 24. Tabrakan antar galaksi dapat menyebabkan A. Sejumlah besar bintang bertabrakan dan meledak menjadi banyak lubang hitam. B. Menyebabkan kedua galaksi tersebut bergabung menjadi sebuah lubang hitam supermasif. C. Menyebabkan ledakan pembentukan bintang. D. Menyebabkan galaksi elips menjadi galaksi spiral. E. Hampir tidak pernah terjadi. Seperti bintang, galaksi terlalu berjauhan jaraknya dibanding ukurannya. Oke, kita cari pernyataan yang benar ya. Pertama-tama, apa sih galaksi itu? Galaksi adalah suatu materi yang berada di luar angkasa. Bentuknya dia itu bermacam-macam, tetapi pada umumnya galaksi itu berbentuk spiral. Seperti galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Dia itu berbentuk spiral. Dan memiliki 300 miliaran bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti. Materinya itu yang ada dalam galaksi itu ada ratusan miliar bintang di dalamnya. Meskipun dari ratusan miliar bintang ini, galaksi itu masih terdapat ruang kosong loh. Nah, ruang kosong ini tentunya itu ternyata diisi oleh gas dan debu-debu. Gas dan debu-debu ini disebut juga materi antar bintang. Jika galaksi saling bertabrakan, maka partikel-partikel yang ada dalam galaksi itu akan saling tarik-menarik. Dan partikel gas dan debu-debu ini yang saling bertabrakan dan saling tarik-menarik, akhirnya mereka itu bisa memicu terbentuknya bintang baru. Gas dan debu ini jika menjadi satu itu bisa menjadi bintang baru. Tetapi dia itu tidak menyebabkan terjadinya black hole ya, atau lubang hitam dalam galaksi itu. Itu tidak terjadi. Ada juga nih, jika galaksi besar bertabrakan dengan galaksi yang lebih kecil, itu nanti galaksi yang paling kecil ini akan tercerah berai dan gabung bersama galaksi yang paling besar itu, gabung menjadi satu. Dan ada juga galaksi spiral. Jika galaksi spiral bertabrakan juga dengan galaksi spiral, nanti itu akan terjadi menjadikan adanya galaksi besar elips. Galaksi spiral dan galaksi spiral ini jika bertabrakan akan bergabung menjadi satu, menjadi galaksi elips yang besar. Di mana dalam galaksi besar elips ini tuh juga makin banyaknya bintang-bintang aktif di dalamnya. Yang paling benar, yang A, menyebabkan sejumlah besar bintang bertabrakan dan meledak menjadi banyak lubang hitam. Seperti yang sudah saya katakan tadi, galaksi jika bertabrakan itu tidak akan menjadikan adanya lubang hitam ya. Berarti A ini bisa jadi salah. B, menyebabkan kedua galaksi tersebut bergabung menjadi sebuah lubang hitam supermasif. Ini sama yang seperti pernyataan ini ya. Ini juga salah sih. Coba yang D, menyebabkan galaksi elips menjadi galaksi spiral. Ini kebalik sih. Harusnya itu seperti yang saya jelaskan tadi,
galaksi spiral bertabrakan dengan galaksi spiral akan menjadi galaksi elips. D ini berarti juga salah. Yang E hampir tidak pernah terjadi, seperti bintang. Galaksi terlalu berjauhan jaraknya dibanding ukurannya. Ini akan terjadi meskipun waktunya juga bakal lama banget. Jadi yang betul itu adalah C, yaitu menyebabkan ledakan pembentukan bintang. Nah, sekarang soal nomor 25. Berapakah kecepatan maksimum sebuah komet yang memiliki orbit parabola terhadap matahari pada saat mendekati posisi perihelion 1SA? A. 42,1 km per detik, B. 58,4 km per detik, C. 77,1 km per detik, D. 92,8 km per detik, E. 103,5 km per detik. Oke, seperti ini. Yang ditanyakan itu orbit parabola, posisi perihelion 1SA terhadap matahari. Sebelumnya, orbit parabola itu maksudnya jika nilai eksentrisitasnya yaitu sama dengan 1, itu dinamakan orbit parabola ya. Jika kecepatan maksimum komet berada pada orbit parabola memiliki rumus seperti berikut ini. Dengan rumus kecepatan sama dengan akar 2G kali M per R. G ini konstanta gravitasi dan M ini masanya matahari. G dan M ini kan sebelumnya tidak diketahui kan. Kita bisa cari di tabel soal lembar soal KSN itu ada ya sebenarnya. Seperti ini. Jadi G-nya itu 6,6 rumusnya itu V akar 2 kali 6,673 kali 10 pangkat min 11. Dan M-nya itu 1,989 kali 10 pangkat 30. Dibagi R yaitu 1,495977 kali 10 pangkat 11. Aduh, lumayan panjang ya. Oke, next. Nanti hasilnya jika di kalkulator itu akar 17,744366 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hasilnya tanpa akar itu 4,2124 kali 10 pangkat 4 meter per second. Di soalnya kan satuannya kan memakai kilometer per second. Jadi kalau kilometer dibagi 1000 ya. Jadinya itu 4,2124 kali 10 pangkat 1 km per second. Jawabannya sudah pasti A, yaitu 42,1 km per detik. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 26. Ini soalnya bahasa Inggris ya. What is thought to be the source of energy in the nuclei of active galaxies? A. Large clusters of stars. B. Collisions of molecular clouds. C. Hypernova. D. Massive black holes. E. Binary star evolution. Ya, maksudnya ini tuh apa sumber energi dari pusatnya galaksi aktif. Oke, kita akan membahas tentang galaksi aktif. Galaksi aktif itu ya galaksi yang aktif. Maksudnya itu jika galaksi normal kan terang cahayanya itu cenderung berpendar pada keseluruhan ruang dalam galaksi. Seperti ini. Namun, jika galaksi aktif itu dia itu memiliki terang cahaya yang paling terang. Paling kuat itu terang cahayanya itu hanya pada satu pusat saja yang berada di tengah-tengah galaksi itu. Galaksi aktif memancarkan energi jauh lebih besar daripada galaksi biasanya, dan itu tersebar di berbagai macam gelombang. Dan
Galaksi aktif itu memancarkan energi 1 juta kali lebih kuat daripada galaksi biasa. Jika ditanyakan, apa yang ada pada pusat galaksi aktif? Kalau kita lihat dengan seksama, di tengah-tengah galaksi aktif ini itu terdapat supermassive black hole atau lubang hitam. Black hole ini itu akan menarik partikel-partikel dalam galaksi. Banyaknya bintang yang ada dalam ruangan galaksi ini itu akan ditarik oleh black hole hingga bertabrakan dan tabrakan dan tercerah berai gitu ya. Sehingga pecahan-pecahan tersebut itu mengitari black hole. Black hole ini memiliki suhu yang sangat tinggi ya di sekitar lubang hitam itu. Makanya dia itu memiliki cahaya yang paling kuat juga. Nah, sekarang kita cek soalnya. Pilihannya itu apa aja? Yang A itu large clusters of stars, B itu collisions of molecular clouds, C hypernova, D massive black holes, E binary. Jawabannya tentu massive black holes. Seperti yang sudah saya katakan, pusatnya galaksi aktif itu ada pada massive black holes. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian dari aku yang sudah membahas 7 soal KSN astronomi di video ini. Semoga bermanfaat pembahasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.